Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qali wasrah li sadri bijahin nabi wal ashab wal ali. Alhamdulillah. Al-Fatih binatil futuh wal munuh wa rusuh wa salahil jasad wal ruh wa taubatan nasuh wa nawana ta'alim wa ta'alum wa naf'a wal indifa wal ifada wal istifadah wal mudhakara wa tadhkir wal has ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih summa ila rusaidin rasulullah Muhammad Abdullah wa alihi wa ashabi azwaji wa nukhusan imana walidah wal habib Muhammad bin Tahir Ba'bud al-Ja'afar Nusan Sagafa Abdul Qadir bin Husain Sagafa summa ila walid Ahmad Kamaliki Abdul Hanan wa zawjatih walidina walidikum khawsah umatina umatikum amah anallah yatakashahum birahmah wal maghfirah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tawadhu wa khafdil janahi lil mu'minin. Babut tawadhu, bab yang menjelaskan tentang tawadhu, merendahkan diri. Wa khafdil janah, dan merendahkan al-janah, sewiwi, sayap, lil mu'minin, untuk orang mukmin. Khafdil janah ini adalah kinayah anit ta'atuf warrifik, sebagai kinayah dari at-ta'atuf, lembut, belas kepada orang mukmin. Qala Allah Ta'ala wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Qala, telah bersabda Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakhfid, dan maka tundukkan, rendahkan, janahaka, sewiwi kamu, sayap kamu, liman, untuk orang, ittaba'aka, yang ikut, man, kepada kamu, minal mu'minin, daripada orang-orang mukmin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum, man, siapa orangnya, yartadda, dia berbalik, murtad, minkum, daripada kalian, an dinihi, dari agamanya, man, fasaufa ya'ti, maka akan mendatangkan Allah biqaumin, dengan sebuah kaum, yuhibbuhum, yang cinta Allah kepada kaum, wa yuhibbunah, dan mereka kaum juga cinta kepada Allah. Apa ciri khas kaum yang dicintai oleh Allah dan cinta kepada Allah? Azillatin alal mu'minin, dia selalu ngerasa rendah di hadapan orang mukmin. A'izzatin alal kafirin, tapi dia selalu merasa tinggi, artinya tidak pernah mau butuh, tidak pernah pengin kepada
ideologinya orang-orang kafir. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu inna khalaqnakum. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dari laki, wa unsa dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, yakni berkelompok ya, wa qabaila, sama qabilah-qabilah, lita'arafu, supaya kalian saling kenal, inna akramakum, sesungguhnya termulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kalian kepada Allah. Fala wa qala ta'ala fala tuzaku anfusakum huwa alamu biman ittaqa. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, fala tuzaku, jangan kalian mensucikan, anfusakum, terhadap diri kalian sendiri, wa dimana Allah itu a'lamu, lebih tahu Allah, biman, dengan orang, ittaqa, yang takwa, sapaman kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nada, dan memanggil sapa ashabul a'rafi, ashabul a'raf. Ashabul a'raf ini orang yang kebaikan dan keburukannya sama ya. Memanggil kepada siapa? Rijalan, kepada lelaki. Ya'rifunahum, yang ashabul a'raf itu kenal kepada rijal tadi, bisimahum, dengan tanda-tandanya. Yang dimaksud lelaki tadi adalah ahlun nar. Bisimahum, dengan tanda-tandanya, seperti wajahnya hitam dan sebagainya. Galu, berkata itu ashabul a'raf, ma aghna ankum, apa faedah, manfaat, ankum, untuk kalian, jam'ukum, terhadap, yakni mengumpulkannya harta kalian, wama, dan apa-apa, kuntum, yang ada kalian, tastakbirun, menyombongkan, haula'il ladzi aqsamtum, bukankah mereka orang-orang, aqsamtum, yang kalian telah bersumpah, la yanaluhum, tidak akan mendapatkan, tidak akan memperoleh kepada mereka, saballahu, Allah, birahmatin, dengan rahmatnya. Tapi justru Allah berfirman untuk mereka, udkhulu, masuklah kalian semuanya, al-jannata, kepada surga, la khaufun alaikum, tidak ada takut untuk kalian, wala antum tahzanun, dan tidak kalian merasa susah. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah itu, auha, memberikan wahyu Allah, ilayya, kepada aku, kata Nabi, antawadhu, supaya kalian semuanya tawadhu, hatta la yafkhara, sehingga tidak membanggakan, menyombongkan, ahadun, seorang, ala hadin, kepada orang yang lain, wala baghiya, sehingga juga tidak melampaui batas, sabahadun, seseorang, ala hadin, kepada orang lain. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas terkait tawadhu ya. Tawadhu. Apa itu tawadhu? Definisi tawadhu banyak sekali. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, tawadhu itu adalah istislam lil haq. Dia selalu nurut, patuh kepada kebenaran.
Bahkan dia tidak pernah mengkoreksi siapa sih yang membawa kebenaran, siapapun. Orang yang ada di atasnya, sebayanya, atau bahkan di bawahnya. Wa tarkul i'tirad fil hukum, dia tidak pernah menentang kepada sebuah keputusan, sebuah hukum. Berarti tawadhu di sini, orang tawadhu di sini dia mudah menerima kebenaran sekalipun yang membawa siapapun, dan ketika hukum dijalankan tidak pernah menentang. Itu tanda tawadhu. Kalau kita tidak seperti itu, berarti masih ada apa? Sombong. Ya, hati-hati berarti ya. Ya, bismillah ya, bismillah. Bismillah, berusaha untuk menerima semua kebaikan. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, undur maqal wala tandur man qal. Sudah, kalau ada sebuah kebenaran, lihat apa itu isinya kebenaran tersebut, kemana arahannya, kemana ajakannya. Wala tandur man qal, jangan kau koreksi siapa yang ngomong. Siapapun yang ngomong, kalau yang diomongkan adalah ilmu, benar, syariat, sudah. Jangan kemudian kau koreksi lebih dahulu, gimana dia, pernah salah apa dia. Kalau kau cari manusia yang nggak ada salah, nggak ada. Tapi asal itu yang diomongkan benar, bismillah, terima, ikuti. Kemudian ada lagi, tawadhu itu adalah idharul dhul liman yurad ta'zimuh, menampakkan rendah untuk orang yang dikehendaki untuk diagungkan. Atau dalam riwayat yang lain, waqila ta'zimu man fawqahu li fadlih, tawadhu itu yang mengagungkan orang yang ada di atasnya karena memang dia punya keagungan. Itu tawadhu. Ya. Taib. Ada lagi, Sayyidina Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mendefinisikan tawadhu lebih jelas. Apa kata beliau? Idza lam yara li nafsihi maqaman wala hal, kalau kita sudah tidak pernah memandang kepada diri kita sendiri memiliki kedudukan atau memiliki posisi, memiliki tingkah, wala yara anna fi khalqi man huwa syarrun minhu, dan dia tidak lagi melihat bahwa ada di makhluk di dunia ini ada yang lebih buruk daripada dirinya, baru dia tawadhu. Artinya apa? Tawadhu itu gini, lek kulon jenengan sik rumangsa ya memiliki kedudukan, itu bukan tawadhu. Kaula jenengan masih merasa ada orang yang lebih buruk daripada kita, berarti kita belum tawadhu. Sekalipun Anda berpangkat, Anda punya pengaruh, akan tapi Anda tidak pernah merasa kalau Anda berpengaruh. Bahkan Anda tidak pernah meyakini ada yang lebih buruk di dunia ini daripada Anda, baru itu tawadhu. Tapi mungkin dengan ibadah sedikit, ilmu sedikit, amal sedikit, kemudian kita menganggap kita tidak bisa dikalahkan, misalnya kan, menganggap orang lain adalah di bawah Anda semuanya. Wah, ini bukan tawadhu, Pak.
kalau ngelihat definisinya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, tawadhu iku ngomongne ndingkluk napa ngomongne ati? Halo. Enten tiyang ndwingkluk, tapi rumongsane paling apik. Tawadhu napa mboten? Paham di sini ya? Benar-benar dia tidak merasa bahwa dirinya itu hebat. Benar-benar dia tidak merasa kalau dia itu punya kelebihan. Benar-benar dalam hatinya cuman mengatakan gak ada orang yang lebih buruk daripada dia. Baru itu tawadhu. Paham di sini? Makanya jangan jadi wong mbok sing tawadhu. Tawadhu piye? Ya oleh mlaku rada ndingkluk. Ula iki lape nyamplok, duwingkluk wanteng, Pak. Kucing deh. Kucing itu kalau mau menerkam mangsa, dia diem, menunduk. Bukan itu tawadhu. Tawadhu itu di saat kamu mampu, ya, memandang semua yang kau lakukan itu mungkin tidak ada nilainya, tapi perkara yang muncul dari orang lain kau mandang itu baik, istimewa, hebat dan sebagainya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah jelas. Itu kita bicara tawadhu pun wis intine ojo duwe rumangsa lek kula jenengan duwe keistimewaan. Ngoten nggih? Wis pokoke sing paling elek duwe sak donya ya aku. Lah ngono lho nggih. Tapi aja mek muni tok tapi panggara mandek maksiat ngoten nggih. Masyaallah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa fid janaha limanittaba'aka minal mu'minin. Wafid dan rendahkan janahaka sayapnya kamu liman ittaba'aka kepada orang yang ikut kepada engkau ya Muhammad minal mu'minin dari orang-orang mukmin. Kenapa dengan bahasa rendahkan sayapnya kamu? Ini adalah kinayah daripada at-ta'atuf warifik, lembut, lemah, lembut dan mengayomi. Saman delok, saman tahu enggak manuk niku lek anggrem. Tahu roh napa betul Pak? Manuk anggrem. Tereng. Manuk niku lek anggrem dugi teng sarange duwe anak. Niku biasanya suwiwine dipun begaraken. Ya. Cuman dia untuk apa ini? Mengayomi, mengamankan dari angin, dari hujan. Ya. Ngoten niku nggih. Manuk ngoten niku nggih. Maksudnya wahfid janahaka, tundukkan sayapnya kamu. Itu tadi yang lemah, lembut, yang apa ya, sayang kepada orang-orang yang ikut kepada engkau. Itu berarti menunjukkan kami itu harus merendah di hadapan para pengikut engkau. Taib. Kemudian dikatakan berarti di sini wa qad kana sallallahu alaihi wasallam kasirus syafaqah ala man bu'isa ilaih. Nabi itu memang sangat syafaqah, belas kepada orang umat yang Nabi diutus kepada mereka, yakni kepada umatnya. Nabi sangat syafaqah. Luar biasa Nabi. Anda kalau mau tahu syafaqah lembutnya Nabi, sayangnya Nabi kepada umatnya, bisa Anda lihat daripada para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Ali misalkan. Ya, orang-orang yang meneladani Nabi. Sayyidina Ali punya pembantu dipanggil, gak semaur, ya padahal wonge ya ora turu, diparani, diceluk kok ora semaur. Roh sifatmu sing apik aras-arasen jawab. Nggih napa nggih? Paling ora tak jawab aku ya ora mbok apa-apane. Terus sampean mbok ketak sih owe. Ya wis lek ngono, kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang dapat pelajaran pendidikan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dapat pendidikan dari orang yang dididik sama Nabi, atau dapat pendidikan dari orang yang dididik lagi oleh orang yang didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz misal, ini seorang presiden, ini seorang Amirul Mu'minin, membawai bukan cuma satu negara. Ketika ada tamu kepada beliau di malam hari, mungkin cara saniki gawe timar setongkring napa-napa nggih. Intine minyak entek, lampune ajenge mati. Tahu tamunya, oh ya ini kayaknya mau habis. Di mana minyaknya? Coba saya isikan. Oh jangan, nggak bagus itu. Pemilik rumah merepotkan kepada tamunya. Yang repot yang punya rumah. Wah, tepat nih, nggih napa nggih? Niki termasuk menjamu tamu. Nabi Muhammad demikian. Ada tamu, beliau bawa secangkir daripada minuman, beliau sendiri yang menuangkan. Sahabat mau nuangkan, maka anak enggak, kamu di situ, kami lebih berhak. Ya, maka kata Sayyidina Umar, nggak bisa kita ngerepotkan kepada tamu, enggak, engkau di situ. Kemudian tamu menawarkan, gimana kalau saya bangunkan pembantu jenengan? Di mana mereka tidur? Saya bangunkan. Mungkin apa kerajaan nggih dawa gedhe pripun dadak mlaku misalipun. Walah jangan-jangan para pembantu ini barusan tidur ya. Tas ngletak tok mesak nek dibangunkan. Ya terus, ya sudah kau di situ. Ini tugas saya. Beliau naik, ya, ngambil minyak, ngisi minyak dan sebagainya. Waduh, maaf ya, Anda meremuinin harus repot sebagainya. Apa kata beliau? Dhahabtu ana Umar wa rajatu ana Umar. Saya membenahi ini, nama saya Umar, saya selesai dari nama saya Umar, tidak mengurangi kedudukan saya sedikit pun. Inilah mereka, orang-orang yang selalu tawadhu karena dididik oleh orang yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Maka ini jelas sekali ya, Kanjeng Nabi niku sangat syafaqah, sangat tawadhu, sangat sayang kepada para umat atau para pengikutnya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang beriman, kata Allah, ketika ada orang yang murtad di antara kalian daripada agamanya, memang di zaman Nabi itu irtadda qabail, ada beberapa kabilah dia murtad keluar daripada Islam itu zaman Nabi. Demikian pula di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Namun Allah menghibur Nabi, jangan khawatir. Kalau ada orang murtad daripada Islam, kau jangan khawatir. Kalau ada orang awalnya membantu kepada kamu, sekarang dia nggak mau, kau jangan khawatir. Kenapa?
fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan datangkan dengan sebuah kaum, tentu sebagai pengganti daripada mereka semuanya, yang mana Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Apa tandanya? Adillah alal mu'minin, dia merendah, ya, dia tidak merasa lebih kepada sesama Islam, namun aizzah alal kafirin, dia tidak mau kompromi kalau sudah berbicara ideologi, yakni kepada orang-orang kafir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di sini kita itu memang diperintahkan untuk tawadhu, ya. Kita diperintahkan tawadhu, merendah kepada siapa? Sesama kaum muslimin. Tapi kalau kepada orang kafir lain lagi. Kepada orang kafir lain lagi. Kepada orang kaya misalkan jangan tawadhu karena kekayaannya. Iya, mungkin kita tawadhu itu memang karena dia punya ilmu, punya ahli ibadah, dia adalah ahlul khair. Kalau ada orang kaya sekaligus dia adalah orang yang baik, kita tawadhu bukan karena kita hormat, bukan karena duitnya, tapi karena amal baiknya. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian wa qala ta'ala ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, wahai para manusia, kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan, dan kami ciptakan kalian bergabilah-gabilah, ya, bergerombol-gerombol, lita'arafu, supaya satu di antara kalian saling kenal. Inna akramakum indallahi atqakum, tetap yang mulia di antara kalian bukan gabilah A, gabilah B, tapi yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Ayat ini menunjukkan begini, orang itu tidak sekedar diangkat dengan nasab. Kalau bicara nasab, semuanya anak cucu daripada Nabi Adam. Ngoten nggih? Enten manusia sing dudu anak cucu Nabi Adam. Jere sapa kae? Darwis ya. Napa? Darwin. Anak cucune sapa? Kera. Darwin al-Yahudi itu. Anak cucunya kera kan. Masya Allah. Sebenarnya mudah untuk membantah. Prosesnya awalnya kera, kemudian jadi manusia. Terus bar manusia dadi apa neh? Mosok mandek. Iya. Untuk membantah itu mudah sekali. Kalau memang berproses, mungkin kera, manusia, bar dadi apa neh? Semut. Kan tidak mungkin, itu akal-akalan sudah. Semuanya daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya mungkin difasal nanti dari ini anak cucunya ini, nasabnya ke sini sebagainya. Memang biasanya orang kalau sudah punya nasab, sekaligus dia punya ilmu, ibadah, kemudian wali min aulia illah, ahli sedekah, ahli khair, maka nasabnya akan semakin mengangkat. Tapi bukan berarti nasab itu jadi jaminan. Ya, makanya waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Dari qabilah-qabilah itu memang berbeda-beda. Ini dari nasab ini, nasab itu. Tapi kemudian Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia bukan sekedar diangkat. Kemuliaan itu bukan sekedar diangkat melalui nasab saja, tapi yang paling dominan kemuliaan itu diangkat melalui taqwallah.
Berarti dari sini maksudnya kalau engkau misalkan dari gobilah yang paling tersohor misalkan, jangan kemudian Anda sombong. Gobilah itu belum tentu mengangkat kepada kamu kalau kamu tidak ada takwa. Kalau engkau dari gobilah yang tinggi sekaligus takwa akan semakin tinggi. Nah, alhasil dari sini kalau seandainya Anda dari gobilah kelompok orang cara medit darah biru ngoten nggih. Darah biru niku pripun? Anake raja. Keturunane raja. Misalnya darah biru. Tapi darah biru kalau nggak berakhlak, kalau kemudian dia nggak ada ya, kebaikan ya nggak mulia. Baik. Kemudian waqala ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa. Jangan pernah kalian itu mensucikan diri kalian sendiri. Ya, jangan. Kenapa? Wa alamu biman ittaqa. Allah tahu kepada hamba ini siapa yang paling takut kepada Allah. Mensucikan diri sendiri itu enggak boleh. Ya. Beda lagi kalau misalkan kita mensucikan maksudnya mengangkat-ngangkat kepada seorang imam. Tujuannya apa? Supaya diikuti. Oh, saya suka dengan fulan, syekh fulan, ustadz fulan, kiai fulan, habib fulan. Kenapa? Oh, masya Allah, ini akhlak, ilm, dermawan, ini dipuji. Maksudnya apa? Supaya diikuti. Maksudnya apa? Supaya ada orang tertarik untuk bersama-sama mengikuti. Kalau mensucikan kepada ustadz panutan sang imam supaya diikuti, maka gak ada masalah, fahuwa jaiz. Yang gak boleh itu kita mensucikan, memuji-muji kepada diri kita sendiri. Apa ana wong sing paling sregep sak desa Mojosari sak liyane aku, udan teko kan ngoten lho. Gitu oke. Baru nolan lah kae kecek kena udan yang guling. Cuman segitu kemampuan kamu nonton ya. Jangan Pak, paling sing gak teko iki pas udan linune teko ngoten nggih, wis sembuh nyanti wis. Apa keturun ya raro. Turu-turu lek nek Mas. Sit. Jangan mensucikan diri sendiri. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad zakka ba'da ashabihi Abu Bakar wa ghairi. Nabi aja kadang-kadang mengistimewakan Sayyidina Abu Bakar, dipuji. Maksudnya apa? Supaya diikuti. Tapi kalau Anda mensucikan diri sendiri Anda nggak boleh, Pak, jangan. Misalkan sama nyeritane, saman misalnya cerita, lek iso awake ngaji kaya Pak kae lho, Pak, masyaallah. Padahal sepuh tapi panggah istiqomah. Ini oleh napa mboten iki? Hangsal aja sing no mobile linu alah. No mobile linu kae sing sepuhe panggah dugi piye carane. Kula sampean enom duwe lalat sing lengkap, enek udur didik wis mboten dugi cek kan ngono nggih maknane. Boleh kalau kayak gitu. Taib, masyaallah. Kemudian ya, yang jelas ya jangan ya mensucikan diri sendiri wes.
Kemudian waqala ta'ala wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Niki ceritane ngeten. Ayat menika menceritakan tentang ahlul jannah ketara karo ahlin nar. Piye? Ma wajada ma wa'ada rabbukum. Nah, intine pun gimana? Apakah kamu menemukan apa yang telah dijanjikan Tuhan kalian kepada kalian? Oh iya, kami menemukan apa yang telah dijanjikan. Dados ngeten nggih. Antara surga sama neraka itu ada hajis, pemisah. Nah, kemudian pemisah itu tinggi. Ashabul a'raf itu dikatakan man istawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Wong sing amal apik karo amal elek iki padha persis. Maka posisinya ada di pemisah itu. Kula enggak iso gambar nggih. Umpama pemisah tembok ngoten nggih. Surga karo neraka dipisah tembok. Wong sing amale padha antara apik karo elek nek nggon dhuwur tembok niku. Iya ketara ahlul jannah, iya ketara ahlun nar. Noleh nengen delok wong wajahe putih-putih, ketok seneng bahagia. Masya Allah. Sampeyan nek swarga Masya Allah. Delok rene pereng-pereng. Lah ini ceritanya wanada ashabul a'raf rijalan. Ashabul a'raf wong sing nang tengah-tengah niku wae nggih. Lha niku napa teng mriku terus. Ini kita enggak bahas itu. Tetap nanti akan ditempatkan kepada masing-masing. Wanada ashabul a'raf, memanggil itu ashabul a'raf rijalan kepada lelaki, yakni orang-orang kafir. Ya'rifunahum, yang mana ashabul a'raf kenal kepada orang kafir tadi yang ada di neraka. Bisimahum, dengan tanda-tandanya, wajahnya hitam, matanya mengerikan. Galu ma aghna ankum jam'ukum. Berkata itu ashabul a'raf sing delok wong kafir sing disiksa nonton neraka. Apa kata ashabul a'raf? Ma aghna ankum jam'ukum. Gimana? Ma aghna ankum, apakah ada manfaat untuk kalian jam'ukum, apa yang duit kalian kumpulkan? Sampean kan wedi mlebu Islam, kuatir lek duitmu kelong misalnya. Kuatir lek pekerjaanmu berubah, kuatir upeti yang dibawa oleh mereka tidak datang kepada kamu, dibawa oleh orang Islam misalkan. Ma aghna ankum jam'ukum. Gimana, manfaat enggak apa yang telah kalian kumpulkan? Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang kalian telah sombongkan. Ya, kalau orang itu urusannya dunia, dia akan menyombongkan tentang perolehan daripada dunia. Wes duitnya oke, pemimpin misalkan. Ahaula alladzi aqsamtum. Pertanyaan daripada ashabul a'raf tadi, sing nek nggon dhuwur tembok ngoten nggih penake ngomongane. Ahaula, apakah mereka alladzi aqsamtum, sing kalian sumpah-sumpah la yanaluhumur rahmah, Allah tidak akan memberikan kepada mereka rahmatnya. Maksudnya piye? Kalau wong-wong mukmin mungkin dari golongannya orang-orang rendah, Sayyidina Bilal, Ammar ibn Yasir, ya, atau sahabat-sahabat yang lain yang rendah, yang dianggap mungkin berbau, para mantan budak dan sebagainya. Kalian sampai bersumpah la yanaluhumur rahmah, wong-wong kaya ngene ora mungkin entuk rahmati Gusti Allah, wong-wong kaya ngene ora mungkin mlebu swarga ngambon-ngamboni, mungkin seperti itu. Kalian yang berkata seperti itu kan? Tapi ternyata apa? Udkhulu al-jannata la khaufun alaikum. Tapi ternyata justru Allah berkata kepada mereka yang kalian sumpahi enggak bakal masuk surga, udkhulu al-jannata,
masuklah kalian semuanya kepada surga, la khaufun alaikum, enggak ada susah, enggak ada takut kepada kalian, wala antum tahzanun, dan kalian tidak perlu susah. Maksudnya apa? Wes gak usah susah. Senajan dhisik sama niki dingke kalah-kalahan mergo ra duwe donya, mergo fakir, mergo duduk pejabat, kabeh ngelokno dan sebagainya. Sing wis lewat wis ora mbok susahi, sing penting saiki entuk swarga. Wala antum tahzanun, gak usah susah sudah. Masya Allah. Perhatikan, ayat ini tetap berbicara tentang tawadhu. Bagaimana ahlul jannah nek dunya nggak bisa membanggakan diri karena nggak ada duit yang akan dibanggakan, karena mungkin bukan pejabat yang akan disombongkan, mek tinggi elek-elekan wong, mek tinggi guyon-guyonan wong, mek tinggi napa niku bahan ketawaan daripada masyarakat. Bahkan ada yang bersumpah-sumpah kok yang ini mosok mlebu swarga, ngambun-ngambun iki kok, dan sebagainya. Perhatikan, justru mereka sekarang telah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tadi kita membahas tentang seputar tawadhu. Ya, tawadhu itu memang kita diperintahkan untuk tawadhu, dan itu terpuji. Apa itu? Ya seperti tawadhu kepada di atas kita. Mungkin kalau para sahabat tawadhu dengan Kanjeng Nabi, kan diriwayatkan nggih lek ngaji teng Kanjeng Nabi teng dure sirah kados wonten napa manukipun, kan ngoten nggih. Nggih napa nggih? Ki jak ngomong ki nyambung para iki ngomong iki. Wis ngaji adem-adem. Jak ngomong ra nyambung. Dados para sahabat lek ngaji nggih ndingkluk mboten wani obah. Ya, seakan-akan teng nginggilipun wonten manuk. Ngoten nggih? Nggih napa nggih? Kalau kita bicara syama'il, syama'il itu menceritakan tentang fisiknya Nabi. Kulitnya, mata, bibir, pakaian, imamahnya Nabi, dan sebagainya. Itu yang bisa mensifati dengan detail. Ya, ada beberapa unsur. Satu, sahabat yang kecil, seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, waktu itu masih kecil. Mungkin sahabat-sahabat yang kecil. Lek sahabat sing wis gede, yang besar, itu sudah dimasuki hatinya rasa takdim kepada Nabi. Amben tengah Kanjeng Nabi ora wani ndangak blas. Seperti itu, Pak. Mereka di hadapan Nabi tawadhu. Memang kita diperintahkan untuk tawadhu kepada orang yang ada di atas kita dari segi ibadah, kesolehan, ketakwaan. Tawadhu kepada imam, tawadhu kepada orang alim, demikian juga tawadhu kepada orang tua. Ini termasuk yang bagus. Tawadhu yang seperti ini yang termasuk tawadhu yang bagus, bahkan wajib, yang dengan hal itu Allah akan mengangkat kita kepada derajat dunia dan akhirat. Tapi kalau tawadhu kepada seluruh makhluk secara totalitas bagaimana? Wis saben wong ditawadhui. Enten nggih tiyang niku nggih. Bahasane Jawa kabeh dibasani. Paham mboten? Ngomong karo wong gendenge basa, keng pundi wong jenengan? Kok udo untal-untul misale.
kabeh. Ini tadi kita sudah membahas tawadhu itu bukan zahir. Tawadhu itu ngerasa nggak memiliki apapun, nggak memiliki keistimewaan, dia tidak merasa ada orang yang lebih buruk daripada dirinya. Artinya apa? Dia tawadhu kepada semua makhluk, merendah. Ini bagaimana ini? Hadza mahmud wa mandub wa muraghab fih. Itu bagus-bagus saja. Kapan? Kalau memang tawadhu kepada semua makhluk tujuannya karena Allah. Kalau Anda bisa seperti itu, Pak, terangkat kedudukan Anda di hati seluruh masyarakat. Dados sebenarnya pengen disenengi wong, simple. Dadi wong ojo gampang engkres ning ngarepe tiyang. Halo. Ojo bangga nyeritani kelebihanmu, ngoten lho. Kuwi kira-kira akeh wong seneng napa akeh wong aku menawar wong iku rada sremet to, wis monggo nyritakne lek dheke iso ngene. Aku asline lho wis duwe dhuwit wong 1 juta tolak kabeh ngono to. Pano ngipi. Misalipun lah. Anda kalau pengen dicintai banyak orang itu ngerendah aja pasti lah. Itu bagus kalau memang ada tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ya berarti dengan cara seperti itu sampai ini di hadapan sesebutan bahasa para masyarakat, wah masya Allah niki tiangnya ora aneh, tiangnya ora kemelinti, ngoten nggih bahasane nggih. Nggih napa nggih? Lah lepah jan wong kemetak mlaku kaya ngono ya. Tiangnya masya Allah, minimal Anda disukai banyak orang. Dan nanti di akhirat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita nggak boleh tawadhu kepada ahli dunia karena dunianya. Jelas nomodan? Kita nggak boleh tawadhu kepada ahli dunia karena dunianya. Demikian tawadhu kepada orang-orang yang zalim. Ojo tawadhu. Ini tidak mengangkat kepada kamu. Bahkan tawadhu kepada mereka ahli dunia karena berharap dunianya atau kepada orang zalim, maka justru hal itu akan merendahkan kamu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan man tawadhu'a li ghaniyin li ghinah dhahaba sulusa dinih. Siapa orangnya tawadhu kepada orang kaya karena duitnya, karena kekayaannya, telah hilang ya sulusadini, sulusan dinahu, sepertiga daripada agamanya. Masya Allah. Berarti ini sulusadinihi napa sulusan dinah niki? Kalau sulus itu sepertiga, tapi kalau sulusani 2/3 ya bisa jadi nih. Sulusadini ya berarti kalau sulusadini 2/3 daripada agama. Paham 2/3 napa mboten? Corok songo lek 1/3 niku 3, lek 2/3 6. Gini oke. Lah berarti kalau tawadhu kepada orang kaya karena kayanya bisa hilang 2/3 agamanya, berarti sing hilang 6. Agamane garek telu. Mentek no mboten niki. Masya Allah. Yes. Ya, berarti dalam riwayat itu kalau kita tawadhu menghormati, maksud saya kepada orang kaya karena mungkin dia bukan karena kayanya, dia kaya ahli ibadah, dia kaya
ahli salat, wong soleh, ahli ilmu. Kita tawadhu karena ilmunya, karena ibadahnya, karena kebaikannya. Beda lagi. Nggih napa nggih? Tapi kalau kita tawadhu karena duitnya, karena kayanya, kan seakan-akan ada tujuan apa niku? Kecipratan ilmunya napa kecipratan duitnya? Tujuannya, tapi walaupun nggak nyiprat loh nggih. Maka daripada itu, Masya Allah, hati-hati sudah. Nah, berarti kalau justru kepada ahlu dunia, ahlu zalim, malah kita tidak boleh tawadhu. Maksudnya nggak boleh tawadhu itu bagaimana? Awalnya ngarepe mereka lunggah langsung jigang, kita itu malangkrik, misalnya pun. Nggih mboten ngoten to, Pak. Nggih ta nggih? Wis pokoke ora rumangsa butuh karo dunyane. Ngoten nggih? Kita cuman butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sik nggih, kula tambah dhisik. Ini mumpung nek kene sampean mulai ya padha ra nek gunane, padha adem-adem wis padha nek kene mawon. Kita lihat Kanjeng Nabi niku para rawuh dikatakan adalah nabi yang paling tawadhu. Kanjeng Nabi adalah nabi yang paling tawadhu. Kenapa? Kita lihat kemarin udah kita bahas, Kanjeng Nabi riyen ngembala kambing. Ya, daripada orang-orang Makkah untuk mendapatkan ongkos atau upah. Kanjeng Nabi niku di antara tawadhu'nya dikatakan bahwa subhanallah nggih. Kanjeng Nabi niku teng dalem niku juga mengambil alih pekerjaannya perempuan. Boten gengsi. Lek dipun terakaken palih ulama-ulama Yaman ngoten, kadang-kadang sing jaler niku boten kadang-kadang malah seringnya blonjo teng toko. Iki Pak Yai blonjo teng toko tekoke nyandi lho Ibu napa lara. Ngene nggih. Apa pure ngono misale. Kok dengaren sampean blonjo Pak Yai, Pak Yai. Ini kadang pengen ngamal ilmu di ngono sesuk ra sida budal malih niku. Kadang-kadang Nabi mengambil alih pekerjaan perempuan. Ya, dikatakan yaksifun na'al. Lek sandale betat Nabi nggih ndondomi piyambak. Wa yarqa as-saub klambine suwek ya dipun dondomi piyambak. Wa kan yasna fi baiti mahli fi hajatihim. Ya kadang-kadang melok-melok penggawean nek nggon pawon. Endi sing longgar ngoten nggih. Sing ketok longgar ya mungkin melok marut. Aja rasudik marut. Kecilik ora tau kon marut aku. Melok malah kok kon marut. Mengambil pekerjaan perempuan. Ya mungkin cuci piring dan sebagainya. Masya Allah. Nabi yang seperti itu Pak. Padahal kewibawaan Nabi itu luar biasa. Pernah ada orang itu, ada orang laki Pak, sowan Kanjeng Nabi, fa'ar'ada min haibati, ini kan redek ngewel ngoten. Sowan Kanjeng Nabi napa? Ngewel. Kata Kanjeng Nabi, hawin alaik, wis Pak tenang no, falastu bimalik, aku dudu raja.
inna ma'ana imra'atun, inna ma'ana ibnu imra'atin min Quraisy yakul al-qadir. Aku itu tuh rojo, aku mek anake wong wedok wong Quraisy sing panganane dendeng. Mungkin cara mriki abon apa pripun ngoten. Wis tak aku iki ora beda karo sampean panganane srondeng misalnya. Ini untuk hakada, padahal orang itu ketemu Nabi udah gemeter. Ya Allah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah. Berarti dari sini perhatikan. Bahkan pernah, Pak, dipun riwayat akan ngeten. Wis bagi nyantai niki nggih. Jamir atau overload atau terlambat apa iki. Los mulai udanan. Pernah dikatakan gana fi safar wa amara sabi islahis syah. Kanjeng Nabi itu pernah melakukan satu perjalanan. Di tengah jalan niki mungkin kalau bahasa kita lapar gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada ora warung yang telecek atau saniki nggih. Saniki sampean budal lunga Jampire warung enek. Nggih oke. Pokoknya ATM-mu ana isine. Kanjeng Nabi dan sahabatnya gitu. Faqala rajul ya Rasulullah alayya dzabha. Pripun niki mboten tendaran, ayo sembelah wedhus saya. Dibelah, ya. Maka salah satu sahabat Nabi yang gabung itu kula tak sing bagian beleh. Sitae kula sing tak bagian betet-betet. Sitae kula tak sing bagian bakar sing masak. Kanjeng Nabi kan tiyang sekawan niku nggih. Kanjeng matur, "Wis aku tak sing tak golek kayu." Para sahabat kata, "Ya Rasulullah, nakfik al-amal." Sudah, kami akan mencukupi kepada engkau pekerjaan ini. Enggak usah mboten sah jenengan. Lenggah mawon. Faqala alaihi salatu wassalam, "Alimtu annakum takfunin walakin akrah." Aku tahu kalian akan mencukupi kepada aku, tapi aku enggak seneng. Aku dibedakan di antara kalian. Dah wis, pokoknya aku tak tukang sing golek kayu. Masya Allah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ini padahal tidak ada makhluk yang Allah muliakan mulai Nabi Adam sampai yang kiamah melebihi Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril aja takjub. Semuanya Allah tidak ciptakan surga kecuali dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neraka, dunia, semuanya seperti itu. Tapi kata semakatan para rawuh. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada beberapa pepatah. Ya, wis ta. Kalau sampean niki tawadhu. Tawadhu takun kan najmi la halinaziri. Tawadhu, Pak. Koyok bintang. Ada mengatakan seperti matahari yang ada di atas. Siapa yang tidak takjub dengan keindahan bintang? Siapa yang tidak takjub dengan kehebatan daripada matahari? Semuanya membutuhkan, manusianya, hayawannya, atau tumbuhannya. Tapi tahukah Anda, matahari tidak pernah mau dilihat di atas. Matahari bisa dinikmati ketika ada sebuah bak, ada air, kemudian nampak itu matahari, bisa dinikmati. Jangan kalian wala taku kadukhan yarfa nafsahu. Jangan kamu itu seperti apa itu asap. Asap itu selalu kepin mengangkat dirinya sendiri. Napa enten asap kita tawadhu? Wah, asape wong tawadhu ya melok nek ngisor ra gelem munggah ngoten nggih. Malah mbuleki kancane. Asap tuh karakternya naik ila tabaqatil jaw wa huwa wadhi'. Dia kepengennya asap tuh naik ke atas tinggi terus. Wah wadhi', padahal dia nggak ada kekuatan sama sekali. Ora enek manfaate. Sing mambu kadang wahing-wahing iki beluk randang mati-mati gerujukan banyu kadang ngoten niku. Iya, jangankan musuh tangan kamu tiup aja sudah kocar-kacir ini asap. Makanya wong sing rumoso pengen yang dhuwure kadang dia nggak punya kekuatan dan juga tidak punya keistimewaan. Wong sing tawadhu gak kok ngomong para rawuh, ngoten nggih.
sing tukang kuar aku lho sing pinter, aku lho sing kudune mbok dadene panutan, aku malah kira-kira malah ra duwe apa-apa niki. Masyaallah. Maka intine kiai iki aja macung tapi dicungne. Ngoten lho nggih. Sampeyan macung dadi kiai iki berarti tandane ra duwe apa-apa. Nek dicungne dadi kiai insyaallah itu sudah pilihan dan yang memilih adalah masyarakat baru mungkin Anda yang dianggap pantas dan istimewa. Ampun toh, tawadhu ini bukan berarti ngerendahkan. Tawadhu justru mengangkat derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.